Pernah kebayang nggak, jauh sebelum ada negara bernama Indonesia, kepulauan kita ini udah jadi panggung buat kerajaan-kerajaan raksasa. Kekuasaannya itu disegani banget loh, bahkan sampai ke negeri seberang. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah 4 imperium terbesar yang jadi fondasi sejarah Nusantara. Nah, kutipan ini tuh bukan sekedar kata-kata biasa, tapi ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Sejarah yang akan kita lihat bareng-bareng adalah bukti nyata, bukti konkret, kalau kebesaran Nusantara itu bukan mitos atau dongeng, tapi sebuah warisan yang tercatat jelas. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita. Kita akan mulai dari penguasa lautan, Sriwijaya, lanjut ke para arsitek candi megah di Mataram kuno. Terus kita lihat ambisi nekatnya Singasari, sampai akhirnya kita tiba di puncak kejayaan Majapahit. Langsung aja kita mulai ya. Oke, perhentian pertama kita Sriwijaya. Ini adalah sebuah imperium maritim yang luar biasa kuat. Pusatnya itu ada di sekitar Palembang sekarang. Dan dari sanalah mereka benar-benar jadi raja di lautan. Coba deh bayangin angka ini. 700 tahun. Itu lama banget. Bahkan lebih dari 2 kali lipat usia Indonesia modern loh. Daya tahan Sriwijaya yang sekuat ini ngebuat mereka jadi salah satu kerajaan paling stabil dan paling berpengaruh dalam sejarah kita. Keren banget. Perjalanan Sriwijaya ini kayak sebuah film epik deh. Awalnya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Buddha yang makmur, terus mencapai puncak kejayaannya dengan mengontrol selat-selat paling strategis di dunia. Tapi ya, akhirnya melemah juga karena serangan dari luar yang akhirnya membuka jalan bagi kekuatan-kekuatan baru untuk muncul. Terus pertanyaannya, gimana caranya Sriwijaya bisa sekaya dan sekuat itu? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Lokasi adalah segalanya. Dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, mereka itu ibaratnya memegang kunci gerbang tol perdagangan maritim dunia pada masa itu. Jadi ya, semua yang mau lewat harus bayar. Nah, di saat Sriwijaya lagi jaya-jayanya di lautan, di jantung Pulau Jawa, sebuah kekuatan darat yang nggak kalah hebat juga bangkit. Sekarang kita beralih ke Mataram kuno, kerajaan para pembangun monumen-monumen paling spektakuler di dunia. Kisah Mataram kuno ini unik banget, karena ini adalah kisah tentang 2 dinasti. Di satu sisi, ada dinasti Sanjaya yang Hindu. Di sisi lain, ada dinasti Shailendra yang Buddha. Lucunya, persaingan mereka buat jadi yang nomor 1, malah melahirkan warisan abadi, Candi Prambanan dan Candi Borobudur, 2 mahakarya arsitektur dunia. Dan kalau kita bicara soal pengaruh mereka, sejauh mana sih? Nah, buktinya ini ditemukan ribuan kilometer jauhnya, sampai ke Filipina. Prasasti ini secara spesifik menyebut nama Mataram kuno. Ini bukti kalau kerajaan ini tuh bukan cuma jago kandang, tapi juga pemain penting dalam jaringan perdagangan dan diplomasi di seluruh Asia Tenggara. Coba kita renungkan sejenak. Candi-candi ini tuh lebih dari sekedar tumpukan batu loh. Skalanya yang masif itu adalah sebuah pernyataan, sebuah statement kekuasaan. Untuk membangun Borobudur dan Prambanan butuh kekayaan yang luar biasa, teknologi, dan pengerahan tenaga kerja yang masif. Ini bukti yang nggak bisa dibantah dari sebuah peradaban yang besar. Oke, dari peradaban yang membangun untuk keabadian, sekarang kita beralih ke kerajaan yang bersinar terang banget, tapi singkat, inilah Singasari. Meskipun umurnya pendek, gagasan yang mereka cetuskan bakal mengubah arah sejarah Nusantara untuk selamanya. Coba perhatikan deh, kontrasnya. Kalau Sriwijaya tadi 700 tahun, Singasari cuma 70 tahun. Ini kayak kilatan cahaya yang cemerlang, bersinar terang banget, tapi cepat padam. Dan inilah gagasan radikal itu. Cakrawala Mandala Dwipantara. Ini adalah visi dari Raja Kertanegara untuk menyatukan seluruh kepulauan di bawah satu payung kekuasaan. Sebuah mimpi besar untuk persatuan Nusantara, bahkan jauh sebelum Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang legendaris itu. Tapi ironis banget, ambisi besar Kertanegara jugalah yang jadi penyebab kehancurannya. Saat pasukannya sibuk dikirim ke luar Jawa untuk ekspansi, dan di saat yang sama dia dengan beraninya menantang kekaisaran Mongol, pertahanan di ibu kota justru jadi lemah. Nah, celah fatal inilah yang dimanfaatkan oleh musuh dari dalam. Namun, dari puing-puing Singasari, justru lahirlah sebuah imperium yang kelak akan menjadi puncak kejayaan peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Inilah eranya Majapahit, sang imperium emas. Kisah lahirnya Majapahit ini, ini kayak nonton permainan catur politik tingkat tinggi. Raden Wijaya sang pendiri dengan super cerdik memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol. Diajaknya mereka bersekutu buat mengalahkan musuhnya, setelah musuhnya kalah, pasukan Mongol itu malah diusir juga. Sebuah manuver politik jenius yang melahirkan sebuah imperium.
Setiap kerajaan besar itu pasti punya duet kepemimpinan yang ikonik kan? Nah, kalau buat Majapahit, mereka adalah Raja Hayam Buruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kombinasi visi sang raja dan eksekusi sang patih inilah yang membawa Majapahit ke puncak kekuasaan yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu, seberapa luas sih sebenarnya wilayah kekuasaan Majapahit? Nah, ini yang menarik. Ini bukanlah sebuah kekaisaran yang menaklukkan semua wilayah secara militer. Seperti yang kita lihat di sini, ini lebih ke sebuah hegemoni. Wilayah intinya di Jawa Timur dikontrol ketat, sementara kerajaan-kerajaan lain yang lebih jauh cukup mengakui keunggulannya lewat upeti, sebuah jaringan pengaruh yang sangat efektif pada zamannya. Oke, setelah kita menjelajahi keempat kerajaan raksasa ini, pertanyaannya sekarang, apa sih warisan abadi yang mereka tinggalkan untuk Nusantara? Jadi kalau kita rangkum, warisan mereka itu ternyata saling nyambung loh. Sriwijaya menyatukan Nusantara lewat jalur laut dan perdagangan. Mataram kuno menancapkan legasi kebesaran lewat monumen-monumen agung. Singasari menanamkan benih ide persatuan. Dan akhirnya, Majapahit mewujudkan visi itu menjadi sebuah imperium emas. 4 kerajaan, 4 zaman keemasan. Kisah mereka tentang ambisi, kekuasaan, dan persatuan telah membentuk kepulauan yang kita tinggali ini. Pertanyaan besarnya untuk kita sekarang adalah, dari semua sejarah kebesaran ini, pelajaran apa yang paling relevan dan bisa kita ambil untuk masa depan?